Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah ala nikmatillah, amma ba'du. As-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Anak-anakku yang Bapak cintai, pada hari ini dan pembahasan untuk hukum saat ini Bapak akan menggambarkan tentang sejarah tasamuh, atau orang Indonesia lebih familiar mengatakan toleransi, baik antar umat beragama maupun sesama umat beragama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam surat Al-Kafirun ayat yang terakhir, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Bismillahirrahmanirrahim, lakum dinukum waliyadin. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan dalam ayat ini bahwa dalam hidup beragama itu masing-masing. Agama Nasrani silahkan menjalankan ibadahnya, agama Yahudi silahkan menjalankan agamanya, begitupun dengan umat Islam. As-shaimin was-shaimat rahimakumullah. Ayat ini menjelaskan dahulu ketika Rasulullah SAW semasa hidupnya pernah suatu ketika beliau menjumpai jenazah orang kafir. Pada saat itu pula beliau berdiri dan memberi hormat kepada jenazah tersebut. Pada waktu itu sahabat bertanya kepada Rasul, "Ya Rasulullah, itukah jenazah orang kafir? Kenapa Rasul membelanya?" Nabi mengatakan bahwasanya semua manusia itu adalah ciptaan Allah, sehingga siapapun itu, agama apapun itu adalah makhluk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang kedua, pada suatu hari Nabi pernah mengimami sholat subuh berjamaah. Pada waktu itu ketika di rakaat kedua, waktu ruku, Nabi sengaja dilama-lamain karena pada waktu itu di belakang ada Ali bin Abi Thalib karramallahu wajhah. Ketika menuju ke masjid, ada seorang kakek-kakek Yahudi yang sedang berjalan, sehingga karena menghormati Ali bin Abi Thalib ini kepada orang Yahudi ini, sehingga dia tidak berani mendahului orang tua tadi. Ketika sholat berjamaah selesai, sahabat bertanya kepada Nabi, "Ya Rasulullah, kenapa ketika ruku di rakaat kedua Nabi itu lama sekali?" Nabi menjawab bahwasanya di belakang ada Ali bin Abi Thalib berjalan menunggu jalannya orang Yahudi ini. Dan yang terakhir, pada zamannya Khalifah Umar bin Khattab, pada waktu itu Khalifah Umar berada di Madinah, sedangkan Amr bin As itu ada di Mesir. Ada di depan Masjid Nabawi ada sebuah rumah orang Yahudi. Pada waktu itu mau ada pembebasan, mau ada perluasan halaman masjid, sehingga rumah itu dibongkar oleh Khalifah Amr bin As. Akhirnya orang Yahudi ini mengadu kepada Umar bin Khattab. Beliau pergi ke Madinah untuk bertemu Khalifah Umar. Dia mengatakan, "Wahai Khalifah, saya datang jauh-jauh dari Mesir ke Madinah ini untuk mengadu bahwasanya rumah saya, warisan dari bapak saya, ingin dibongkar untuk perluasan Masjid Nabawi." Pada waktu itu pula Khalifah Umar bin Khattab mengambil tulang unta
dan memberikan garis lurus dengan pedangnya di tulang itu, terus mengatakan, wahai orang Yahudi, berikan tulang ini kepada Amr bin As. Akhirnya pada waktu itu orang Yahudi ini mengambil tulang itu dan dibawa dan diserahkan kepada Amr bin As. Ketika dilihat, pada saat itu pula rumahnya orang Yahudi ini tidak jadi dibubar. Kita dapat ambil kesimpulan bahwasanya di dalam ajaran Islam dari zamannya Rasulullah, kita tidak boleh mengganggu, tidak boleh semena-mena, walaupun dia itu minoritas, walaupun dia bukan agama kita. Sungguh luar biasa Islam dalam hal toleransi. Pada saat ini banyak sekali di masjid-masjid kita tadarusan, atau orang Cilegon mengatakan mikran, tradisi mikran, itu seenaknya saja sambil hura-hura, sambil canda-candaan, sehingga banyak ada orang-orang yang merasa terganggu dengan hal ini. Kita ambil benang merahnya dari cerita-cerita tadi, bahwasanya mari kita menyikapi dengan bijak, bahwasanya kita harus menghargai orang non-Islam. Orang non-Islam pun harus menghormati orang yang sedang berpuasa ataupun orang Islam. Dan itu saja dari Bapak. Terima kasih semuanya. Bapak akhiri, wal-'afwu minkum, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.